Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufi Miftahuneki, NPM 7. Di sini saya akan membahas mengenai logika fusi. Konsep dasar. Fusi logik pada dasarnya merupakan logika bernilai banyak atau multi-value logic yang dapat mendefinisikan nilai di antara keadaan konvensional seperti ya atau tidak, benar atau salah, hitam atau putih, dan sebagainya. Penalaran fusi menyediakan cara untuk memahami kinerja dari sistem dengan cara menilai input dan output sistem dari hasil pengamatan. Sedikit banyak fusi logik menyerupai pembuatan keputusan pada manusia dengan kemampuannya untuk bekerja dari data yang ditafsirkan dan mencari solusi yang tepat. Aplikasi logika fusi yaitu dapat diterapkan pada sistem diagnosis dalam bidang ilmu kedokteran dan biologi, sistem pendukung keputusan atau penentuan tata letak pabrik, games, dan lain-lain, ekonomi yaitu dalam bidang pemodelan fusi pada sistem pemasaran yang kompleks, klasifikasi dan pencocokan pola, kemudian ilmu lingkungan seperti kendali kualitas air dan prediksi cuaca. Himpunan tegas. Pada himpunan tegas, suatu item X hanya memiliki dua nilai keanggotaan dalam himpunan A, yaitu 1, atau apabila masuk sebagai anggota himpunan, atau 0, tidak masuk sebagai anggota himpunan. Nah, di sini misal variabel kecepatan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu seperti pada gambar di samping, yaitu slow apabila kecepatannya kurang dari 40, medium apabila kecepatannya lebih dari 40 dan kurang dari 80, fast apabila kecepatannya lebih dari 80. Nah, di sini misalnya kecepatan 30, maka 30 ini masuk pada himpunan slow, jawabannya adalah benar atau 1. Kemudian 30 masuk pada himpunan medium, jawabannya adalah 0 atau false. Himpunan fusi, variabelnya dapat mempunyai nilai dalam batasan 0 dan 1. Variabel fusi digunakan untuk menyatakan nilai yang bervariasi dalam suatu spektrum, misalnya temperatur, yaitu freezing, cool, warm, dan hot. Fungsi keanggotaan atau membership function, fungsi keanggotaan untuk menyatakan derajat kebenaran. Nah, di sini temperatur ada freezing, cool, warm, dan hot. Derajat kebenaran atau keanggotaan. Nah, di sini pada gambar tersebut freezing yaitu 0 sampai 50 derajat Fahrenheit, kemudian cool 30 sampai 70 derajat Fahrenheit, warm yaitu 50 sampai 90 derajat Fahrenheit, hot yaitu 70 sampai 110 derajat Fahrenheit. Nah, misalnya di sini, seberapa dingin 36 derajat Fahrenheit? Jawabannya adalah 30% cool dan 70% freezing, yaitu 36 derajat Fahrenheit ditarik garis ke atas, kemudian akan mendapatkan hasilnya. Nah, di sini fungsi keanggotaan merupakan kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau sering disebut derajat keanggotaan. Interval nilainya yaitu 0 sampai dengan 1. Fungsi keanggotaan himpunan panas. Nah, di sini 32 sama dengan 32 dikurangi 25 dibagi 35 min 25 sama dengan 7/10 atau sama dengan 0,7. Nah, sistem fusi di sini yaitu ada fusifier, kemudian inference engine, kemudian defusifier. Nah, di tengah-tengahnya di sini ada fusi knowledge base. Fusifier di sini yaitu mengkonversi input data grips ke variabel linguistik dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang tersimpan di dalam knowledge base. Analoginya yaitu
seperti pada gambar di bawah ini. Nah, mesin inferensi dengan menggunakan tipe aturan fusi if dan bagian ini mengkonversi input fusi ke output fusi, yaitu dia berada di tengah-tengah input dan output untuk mengkonversi input fusi ke output fusi. Defusifier yaitu mengkonversi output fusi dari mesin inferensi ke data CRISP dengan menggunakan fungsi keanggotaan yang analog dengan yang digunakan pada fusifier. Flowchart pemrosesannya yaitu ada CRISP input, kemudian menuju ke fusification atau input membership function, kemudian fusi input, kemudian ada inference system yaitu Rush evaluation, kemudian fusi output, kemudian ada defusification atau output membership function, kemudian yang terakhir ada CRISP output. Studi kasus. Nah, contoh soal di sini yaitu ada sebuah pabrik memproduksi sepatu setiap hari. Permintaan sepatu dari distributor tidak tentu, kadang naik dan kadang turun. Permintaan tertinggi pernah mencapai 5.000 pasang per hari dan permintaan terkecil 1.000 pasang per hari. Persediaan sepatu di gudang juga bervariasi. Paling banyak angkanya mencapai 600 pasang sehari dan sedikitnya mencapai 100 pasang per hari. Gambarkan fungsi keanggotaan yang cocok untuk permintaan dan persediaan sepatu. Nah, di sini pembahasannya yaitu variabel fungsinya yaitu permintaan dan persediaan. Permintaan di sini ada dua himpunan fungsi yaitu naik dan turun. Pada gambar di bawah ini turun yaitu pada garis tersebut yaitu dapat dihitung dengan rumus 5.000 min X per 4.000. Kemudian naik dapat dihitung dengan rumus X min 1.000 per 4.000. Persediaan di sini ada dua himpunan fungsi yaitu banyak dan sedikit. Nah, pada grafik tersebut ada sebuah titik sedikit dan banyak. Untuk menghitung sedikit ini yaitu dengan rumus 600 min Y per 500. Banyak dapat dihitung dengan rumus Y min 100 per 500. Nah, di sini perhitungannya yaitu jika permintaan sama dengan 4.000 pasang sepatu, maka naik sama dengan 4.000 min 1.000 per 4.000. Jawabannya adalah 0,75. Turun yaitu dapat dihitung dengan cara 5.000 min 4.000 per 4.000, yaitu jawabannya adalah 0,25. Kemudian pertanyaan untuk para viewer yaitu apa saja penerapan logika fusi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.